Dedi di Deli Serdang terlebih dahulu. Dedi, selamat siang. Pengerjaan dan perbaikan lokasi venue volley indoor masih dikebut. Sementara pertandingan juga terus berlangsung. Seperti apa progresnya? Apakah sudah hampir rampung atau bagaimana yang bisa Anda laporkan pada kita? Ya, terima kasih Mario. Selamat siang saudara. Sampai hari ini proses pembangunan terutama akses jalan utama menuju venue volley indoor terus dikerjakan oleh pihak PUPR sendiri. Proses ini memang sangat penting mengingat jalan ini merupakan akses utama baik para atlet maupun juga para ofisial untuk bisa memasuki gedung. Selain jalan yang memang belum bagus, di samping itu juga beberapa bagian dari gedung, terutama di sampingnya juga belum seluruhnya rampung. Hingga saat ini juga beberapa kendaraan belum bisa dapat diparkirkan untuk di depan venue karena tanah masih dalam proses pemadatan. Untuk dilihat kondisinya saat ini yang masih dalam kondisi tanah dan belum ada pemadatan dengan batu, diperkirakan mungkin butuh waktu beberapa hari lagi. Dari pihak penyelenggara sendiri terus berupaya melakukan pelaksanaan pekerjaan bagian luar dari venue untuk memudahkan para atlet maupun ofisial untuk melakukan pertandingan di dalam. Sementara itu di bagian dalam dari venue volley sendiri perlahan-lahan sudah mulai ada dibagusin, namun sampai tadi saya masukin juga bagian dalam keramik juga belum. Kemudian yang saya saksikan juga bagian atas untuk para penonton juga masih banyak belum terdapat kursi plastik. Sementara itu untuk lapangan pertandingan saat ini sudah bisa digunakan oleh para atlet untuk bertanding. Mario. Ya, Dedi, selain venue volley, bagaimana dengan lokasi venue lainnya? Apakah masih ada venue yang juga hingga saat ini masih belum rampung atau bagaimana? Ya, untuk venue lainnya sebenarnya kalau untuk pembangunan vital macam jalan menuju gedung itu sebenarnya sudah tidak ada lagi, hanya mungkin tinggal perapian karena beberapa venue kayak di bagian venue Stadion Madia untuk atletik hanya tinggal sedikit saja, tapi itu sudah sangat baik karena beberapa gedung sudah bisa digunakan untuk ofisial maupun pelatih, bahkan akses sangat mudah langsung di depan gedung atletik. Sementara yang lainnya tidak terlalu parah, dan yang memang sangat parah adalah volley ini karena memang hanya untuk jalan saja itu sangat susah. Belum lagi kita melihat bagian dalam. Mario. Ya, dari Sumatera Utara kita bergeser ke Aceh. Di Aceh sudah ada Mustajab. Selamat siang Mustajab, apa saja yang dikeluhkan dari para atlet PON? Apakah sudah ada tanggapan dari otoritas tempat atau bagaimana? Ya, Mario dan juga saudara, memang betul beberapa informasi yang beredar di media sosial dan juga tanggapan masyarakat, terutama juga para atlet dan official kontingen yang mereka selama ini tidak mengeluhkan venue pertandingan, tapi masalah konsumsi yang kemudian viral dan muncul di publik. Nah, permasalahan konsumsi ini yang sudah berlangsung selama beberapa hari disampaikan oleh Ketua Bidang Konsumsi PB PON Aceh bahwa masalah konsumsi ini memang menjadi permasalahan terutama pada puncaknya tanggal 7 dan 8 ketika seluruh atlet kemudian berdatangan ke Banda Aceh, ke Aceh untuk mengikuti opening ceremony dan juga sekaligus para atlet yang akan bertanding di sejumlah cabang olahraga yang dipertandingkan di Aceh. Artinya pihak panitia atau bidang konsumsi sudah merencanakan secara schedule setiap distribusi konsumsi kepada para atlet, baik itu di venue maupun di hotel tempat mereka menginap. Namun atlet yang datang secara bergelombang atau berdatangan di tanggal 7 hingga 8 yang merupakan puncaknya, mereka mengikuti opening ceremony. Sehingga ini menjadi puncak daripada distribusi konsumsi yang bermasalah di Aceh. Namun dijelaskan bahwa hal ini ada beberapa faktor penyebab keterlambatan distribusi atlet menerima makan seperti yang dikeluhkan oleh para atlet dan juga ofisial. Misalnya sarapan pagi yang diantar sudah menjelang siang, kemudian makan siang sudah menjelang sore, atau juga makan malam juga sudah terlambat.
Hal ini menurut bidang konsumsi PB PON Aceh, ini disebabkan memang soal komunikasi LO dengan LO konsumsi dengan LO kontingen. Karena memang order untuk konsumsi dilakukan 1 kali 24 jam, sehingga ini yang menyebabkan memang salah satu distribusi konsumsi atau makanan kepada para atlet dan ofisial sering terlambat karena menentukan jadwal pertandingan atau jadwal di venue dengan jadwal mereka di penginapan untuk pengantaran. Misalnya adalah ketika LO mengantarkan makanan atau konsumsi ke hotel, atlet kemudian sudah ada di venue. Dan ini dirasakan juga menjadi salah satu kesulitan daripada distribusi makanan, sehingga dipandang distribusi untuk konsumsi ini sering telat. Berikut sudah kita dengarkan pernyataan lengkap dari Dias Furkan, Kepala Bidang Konsumsi PB PON Aceh terkait dengan telatnya distribusi makanan ke para atlet dan ofisial. Konsumsi di masing-masing kontingen itu melakukan order itu 1 kali 24 jam. Itu konsep awal yang sudah kita sepakati dengan para kontingen saat itu pada saat acara DRM dan CDM meeting. Ya, namun kenapa hari ini kita tidak lagi fokus kepada itu, karena memang pada saat itu karena kontingen itu belum berada di Banda Aceh, sehingga LO kita itu belum bekerja untuk mendampingi kontingen-kontingen tersebut, karena harapan mereka itu yang melakukan order terkait dengan makanan itu adalah para LO pertandingan. Jadi mereka belum bisa melakukan order karena memang atlet itu belum tiba full di Banda Aceh. Jadi kenapa yang terlayani pada saat itu adalah khusus kepada atlet yang sudah berada di Banda Aceh, karena mereka sudah berada di Banda Aceh itu H-3 sebelum pertandingan, masa pertandingan. Ya, Ketua PB PON Aceh dan juga Ketua Harian maupun di bidang konsumsi ini sudah berjanji untuk bisa memperbaiki layanan konsumsi bagi para atlet ofisial yang bertanding di Aceh dengan mengerahkan lebih banyak armada dan juga tenaga untuk mendistribusikan. Kemudian juga menguatkan koordinasi antara LO konsumsi dengan kontingen supaya mendapatkan jadwal yang pasti terhadap seluruh para atlet dan juga kontingen yang berada baik di penginapan maupun di venue-venue di 3 kali konsumsi mereka baik di pagi, siang maupun juga malam, Mario. Masih bermasalah, tetapi mustajab jika tadi di Sumatera Utara ada venue yang masih belum siap, bagaimana dengan kondisi venue di Aceh? Apakah sudah layak untuk gelaran PON atau apa yang bisa Anda informasikan pada kita? Ya, pantauan kami di venue yang ada di Aceh, wilayah Aceh, PON 21 Aceh Sumut wilayah Aceh, semuanya sudah mumpuni untuk digunakan untuk seluruh cabang olahraga. Nah, di Aceh ini ada 33 cabang olahraga yang dipertandingkan dan tersebar di 10 kabupaten kota yang ada di Aceh. Terbanyak memang ada di Kompleks Stadion Harapan Bangsa di Kota Banda Aceh. Di sini ada sekitar 8 cabang olahraga yang dipertandingkan. Nah, kompleks ini menjadi kompleks utama venue-venue pertandingan yang diselenggarakan. Dan hingga saat ini memang pantauan kami, baik itu dari panitia PB PON Aceh maupun juga masyarakat dan juga para atlet yang menyampaikan bahwa tidak ada kondisi yang tidak mengenakan dari venue-venue yang ada. Artinya venue-venue yang ada di Aceh untuk penyelenggaraan PON ini sudah seluruhnya digunakan, baik itu juga dengan infrastruktur. Walaupun ada beberapa misalnya adalah seperti sidak Ketua Harian PB PON Aceh terkait dengan keluhan daripada atlet dan juga ofisial, misalnya ada di venue yang outdoor, seperti ketersediaan air bersih untuk toilet maupun juga untuk sholat atau kebutuhan lain. Tapi ini gerak cepat dari PB PON Aceh untuk menyelesaikan masalah ini segera, tapi untuk seluruhnya persiapan atau venue-venue yang sudah digunakan ada di 10 kabupaten kota ini, ada 33 cabang olahraga yang dipertandingkan di Aceh dan semuanya sudah berjalan. Bahkan beberapa pertandingan juga sudah selesai digunakan dan seluruh bangunan baik itu venue yang dibangun baru maupun venue yang direhab
dan seluruhnya 33 cabang olahraga, 33 venue, semuanya sudah mumpuni dan sudah digunakan oleh para atlet berlaga di PON 21 Aceh Sumut tahun 2024 wilayah Aceh ini, Mario. Ya, terima kasih Mustajab atas laporannya dari Aceh, dan juga sebelumnya ada Dedi Zulkifli Tarigan, laporannya dari Sumatera Utara. Selamat bertugas rekan-rekan.